Namaku Ayu. Orang bilang aku cantik, tapi itu cuma kata mereka. Karena di balik tubuhku yang katanya menggoda ini, aku menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dibuka. Aku tinggal sendiri di rumah kontrakan tua peninggalan Budi. Dindingnya setipis rahasia. Ranjangnya sudah miring sebelah. Tapi di sanalah semuanya dimulai. Malam itu aku baru selesai mandi. Rambutku masih basah, dasterku tipis, dan kipas angin menggerakkan ujung bajuku seperti ada yang mengelus diam-diam. Aku berdiri di depan cermin, memperhatikan dadaku sendiri, dan tiba-tiba kancing dasterku yang ketiga terbuka sendiri. Kupikir angin, tapi aku salah. Karena sejak malam itu, aku mulai mendengar suara nafas yang bukan milikku. Hari pertama, kancing ketiga terbuka sendiri. Hari kedua, ada bekas jari di leherku yang tak bisa dijelaskan. Dan malam ketiga, dia menciumku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia ada di sana. Nafasnya hangat di belakang leherku, tangannya dingin, menyentuh punggungku pelan, seperti mengenali setiap tulang di tubuhku. Tapi yang paling kuingat adalah ciumannya. Itu bukan ciuman manusia. Bibirnya dingin, tapi terasa menyesap hidupku. Waktu itu aku tidak melawan. Aku malah pasrah. Ada sesuatu dalam sentuhannya yang membuatku tak bisa berkata tidak. Aku hanya berdiri di depan jendela kamarku dengan daster yang makin longgar dan mataku yang tak berkedip. Setelah dia pergi, kancing ketigaku kembali tertutup. Tapi tubuhku tetap terasa seperti dibakar dari dalam. Dan malam keempat, aku yang membukanya sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, siapa dia? Dia yang menciumku tiap malam, tapi tak pernah menyebut nama. Dia yang membuatku basah oleh gairah dan takut bersamaan. Dia yang entah nyata, entah hanya bagian dari dosa lamaku yang menagih kembali. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin yang sama. Kuusap permukaannya dengan tangan gemetar. Ada embun di sana. Tapi bukan dari tubuhku. Dan saat kutekan lebih dalam, aku menemukan sesuatu. Retakan kecil di sudut cermin. Di baliknya, kertas lusuh menempel dengan darah yang sudah mengering. Aku tarik perlahan. Di sana tertulis sebuah nama. Damar. Damar. Aku tak pernah mengenal pria bernama itu. Tapi nama itu terasa akrab, seperti pernah kupanggil dalam mimpi. Atau entah, dalam desahanku. Malam itu, aku cari tahu. Kudesak tetangga sebelah yang tua dan cerewet, Bu Ratno. Dengan suara lirih, dia akhirnya berkata, Damar, penghuni sebelum kamu Ayu, mati tergantung di kamar itu, di depan cermin. Jantungku berhenti sejenak. Dan malam itu, aku membuka kancing ketiga sambil memanggil namanya. Damar, aku sudah tahu siapa kamu. Dan untuk pertama kalinya, dia menjawab, Ayu, akhirnya kau tahu. Sejak malam itu, Damar tak lagi datang hanya dalam mimpi. Dia hadir di setiap inji kulitku, dalam desa nafas, dalam kedipan mata, dan kadang dalam bentuk yang bisa kulihat, walau hanya sesaat. Dan malam itu,
Aku benar-benar merasa ditindih. Bukan seperti mimpi buruk, ini nyata. Tubuhku tak bisa bergerak, tapi aku bisa merasakan. Lidahnya di leherku, jemarinya menyusuri pahaku, dan sesuatu yang menekan perutku dari atas. Aku ingin berteriak, tapi suaraku justru berkata pelan, "Jangan berhenti." Damar sudah mengambil alih sepenuhnya. Dan anehnya, aku tidak marah. Aku hanya sedih. Karena meskipun tubuhku disentuh, dirawat, dipuaskan, jiwaku tetap sendirian. Kadang, aku berbisik dari sudut kamar, "Damar, kembalikan aku." Tapi ia hanya menatap ke cermin dan berkata, "Ayu sudah bahagia sekarang. Lihat, dia tersenyum." Dan malam itu, tubuhku yang bukan lagi milikku membuka kancing ketiga sekali lagi. Perlahan, penuh hasrat. Seolah ingin mengundang jiwa lain.